Di sini, saya akan mendemonstrasikan sistem pakar yang sudah dibangun, di mana user yang ingin mengimplementasikan atau menggunakan website sistem pakar ini dapat mengakses website dengan nama handfastclinic.my.id, di mana ketika user mengakses website tersebut akan ditampilkan langsung halaman login user, di mana ketika user belum ingin melakukan penginputan login, user dapat melihat dashboard sebagai mode tamu. Ini adalah halaman dashboard ketika user masuk sebagai tamu di Handfast Clinic. Dapat lihat fitur-fitur yang ada di sini. Ketika user masuk sebagai mode tamu, user hanya dapat melihat isi dari dashboard tersebut dan tidak bisa melakukan fitur-fitur yang ada pada dashboard di website ini. Karena untuk melakukan penginputan yang ada pada fitur di website ini, user harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini dapat lihat user kalau jika masuk sebagai mode tamu hanya dapat melihat detail penyakit dan rekomendasi obat yang ada pada website sistem pakar ini. Berikutnya, langsung saja kita melakukan login user untuk dapat mengakses fitur yang ada pada sistem pakar di website ini. Jika sebelumnya user sudah memiliki akun, user dapat langsung menginputkan email dan memasukkan password yang ada. Tetapi jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan registrasi akun dengan mengklik daftar sekarang juga. Di sini langsung saja kita akan membuat akun baru untuk melakukan login pada website ini. Oke, jika akun baru sudah dibuat, langsung saja kita klik untuk melakukan registrasi. Dapat dilihat di sini, Handfast Clinic mengatakan bahwa registrasi berhasil dilakukan. Langsung saja kita langsung memasukkan email dan password baru yang sudah dibuat tadi. Email dan password sudah diinputkan, langsung saja kita klik login. Dan dapat dilihat di sini, tampilan dari dashboard Handfast Clinic di sini sudah menjadi pemilik kucing, bukan lagi sebagai mode tamu. Di mana jika di sini sudah dilakukan login, maka user pengguna dapat melakukan berbagai macam fitur yang sudah disediakan pada website ini. Selanjutnya, langsung saja kita menggunakan fitur utama yang ada pada website ini, di mana ketika kita menekan tombol diagnosa, kita akan langsung diarahkan ke halaman diagnosa penyakit kucing Persia. Di sini kita akan melakukan penginputan daftar gejala. Saya ulangi, di sini kita akan melakukan penginputan gejala-gejala yang mungkin dialami oleh kucing pemilik. Langsung saja di sini kita akan melakukan input gejala, misalnya mata bair. Selanjutnya, misalnya kita inputkan lagi di sini gejala batuk. Kita inputkan di sini lagi gejala napas berbunyi. Dan misalnya kita inputkan lagi di sini gejala kelopak mata bengkak. Nah, ketika gejala-gejala ini sudah kita inputkan dan saat kita akan memulai diagnosa, tombol mulai diagnosa di sini nanti akan melakukan proses perhitungan menggunakan metode naive Bayes yang sudah kita implementasikan pada sistem pakar ini. Langsung saja untuk melihat hasil dari perhitungan metode naive Bayes yang sudah diterapkan pada sistem ini, kita akan menekan tombol mulai diagnosa. Ketika kita menekan tombol mulai diagnosa, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman hasil diagnosa, di mana hasil diagnosa sistem pakar kucing menyatakan bahwa kucing mengalami penyakit asma kucing, di mana kemungkinan penyakit yang paling sesuai berdasarkan gejala yang dipilih tadi. Di halaman diagnosa ini menunjukkan probabilitas dari penyakit ini adalah
sebesar 47,25% dengan status keyakinan cukup, dan dua gejala yang cocok dari 4 gejala yang diinputkan tadi. Pada halaman ini juga dilihatkan deskripsi penyakit dari asma kucing ini. Halaman ini juga menampilkan saran penanganan awal untuk penyakit yang diderita dan saran pengobatan untuk kucing yang sedang menderita penyakit asma kucing. Dan dari saran pengobatan juga diberikan rekomendasi obat yang ada pada klinik Handfast untuk mengobati kucing dengan penyakit yang sudah didiagnosa tadi, di mana pada rekomendasi obat ini juga menampilkan nama obat, kegunaan, dan aturan pakai, serta harga dan stok yang ada pada klinik Handfast itu sendiri. Setelah tampilan rekomendasi obat, di sini juga ditampilkan gejala yang diinputkan tadi, di mana di sini ada total 4 gejala yang kita inputkan tadi, yaitu mata berair, batuk, napas bunyi, dan kelopak mata bengkak. Dan setelah gejala yang dipilih tadi, di sini juga diberi informasi atau 5 kemungkinan penyakit yang terjadi kepada kucing atau yang diderita pada kucing. Dari gejala-gejala yang diinputkan dapat dilihat di sini, kemungkinan penyakit tertinggi di sini tentunya adalah asma kucing dengan probabilitas tadi. Di bawahnya ada penyakit konjungtivis, pneumonia, flu kucing, dan keratitis dengan probabilitas yang dapat dilihat di sini. Pada bagian bawah halaman, di sini terdapat 4 fitur, di mana user dapat melakukan diagnosa lagi untuk melakukan diagnosa penyakit kucing. Di sini juga ada fitur konsultasi, booking, dan halaman atau tombol untuk kembali ke dashboard. Ya, kita akan mencoba fitur konsultasi yang ada pada website klinik Handfast ini, di mana kita akan mencoba menchat admin Handfast. Kita ketikkan saja apakah pada klinik ini memiliki stok vaksin. Kita kirim dan dapat dilihat di sini pesan dapat dikirim dan user dapat menunggu balasan dari Handfast Clinic. Selanjutnya, kita akan kembali ke halaman dashboard dan mencoba fitur yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan fitur riwayat. Nah, ketika user menekan tombol riwayat ini, sistem akan mengarahkan kita ke halaman riwayat diagnosa. Nah, ini adalah tampilan riwayat diagnosa, di mana pada halaman riwayat diagnosa ini, user dapat kembali melihat penyakit kucing dan dapat melihat kembali dari deskripsi penyakit yang diderita. Di sini user juga dapat mengekspor riwayat diagnosa secara PDF ketika user mungkin ingin melakukan pemeriksaan ke klinik Handfast, dan ini termasuk salah satu cara untuk mempercepat pemeriksaan nantinya. Berikutnya kita akan mencoba fitur yang lain yang ada pada website ini. Selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur penyakit. Nah, ya, ketika user menekan tombol penyakit, sistem akan mengarahkan kita ke halaman basis pengetahuan penyakit kucing menggunakan metode NIPS. Di sini adalah beberapa jenis atau penyakit yang mungkin terjadi kepada kucing khususnya ras Persia. Ketika user menekan penyakit yang dituju, di sini akan menampilkan deskripsi solusi penanganan untuk penyakit yang dituju dan pengobatan apa yang sebaiknya diberikan untuk kucing yang menderita penyakit tersebut. Selanjutnya kita akan melihat fitur lain yang ada pada sistem ini. Di sini user juga dapat melihat halaman rekomendasi obat dari klinik. Nah, di halaman ini, user dapat melihat obat apa saja yang direkomendasikan dari klinik Handfast itu sendiri, dan user dapat melihat harga dan detail dari penggunaan atau deskripsi dari obat itu sendiri.
Selanjutnya, kita akan mencoba fitur menu booking, di mana pada sistem ini Handfast Clinic sudah menyediakan booking klinik secara online. Ini adalah halaman atau tampilan dari booking klinik Handfast, di mana user dapat melakukan booking dengan mengisi form booking pemeriksaan. Nah, setelah user mengisi form booking, user dapat menunggu admin menyetujui atau mengkonfirmasi apakah pada jadwal yang dipilih dokter Handfast Clinic itu sendiri berada atau bisa menangani keluhan atau pemeriksaan yang diinginkan. Nah, setelah mengisi form booking tadi dan mengklik booking, di sini dapat dilihat bahwa booking berhasil dibuat dan tentunya sistem akan memberikan informasi untuk user selalu memantau status konfirmasi dari pihak klinik. Berdasarkan demonstrasi yang telah saya lakukan tadi, dapat dilihat bahwa seluruh fitur utama yang ada pada sistem ini telah berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian, di mana di sini sistem mampu membantu pengguna melakukan diagnosis awal penyakit kucing ras Persia menggunakan metode naive Bayes, menyimpan riwayat diagnosa, melakukan booking, konsultasi, menyediakan layanan chat dengan pihak klinik, serta memudahkan administrator dalam mengelola seluruh data sistem. Demikian demonstrasi sistem yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam proses penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.